yang ditugaskan untuk mengurus administrasi hingga menjaga barang-barang ini selama 2 tahun di Indonesia. Mohon doanya. Mudah-mudahan ini semua Profesor Abdul Manan Embong sendiri berharap bahwa ini bisa menjadi hasanah pengetahuan bagi anak cucu kita nanti. Jangan sampai mereka lupa siapa pejuang mereka, jangan sampai mereka lupa bagaimana Islam dan akidah kita diperjuangkan dengan setiap tetesan keringat, darah, dan air mata. Lanjut. Oke, Gusku yang mulia, Masya Allah, selamat datang. Kalau dengan mereka mewakili semua ini, kita itu dari Indonesia Berindu. Alhamdulillah Gus, dan tempat yang mulia sekarang nih, Masya Allah. Di depan kita ini termasuk salah satu daripada peninggalan pasukan Sultan Al-Fatih. Jadi kalau kita kenal Sultan Al-Fatih termasuk pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Pasukan yang begitu kuat bisa menaklukkan satu wilayah, Masya Allah, memenangkan perjuangan Islam. Ya, kalau diikut beratnya dari topeng atas sampai bawah dan tameng semua ini baju perang lebih kurang 90 kilo semuanya. Masya Allah, bagaimana dahsyatnya pasukan-pasukan terdahulu membawa begitu beratnya baju perang. Oke, semua melihat ini, niat tabarukan bagaimana anak keturunan kita punya keberanian seperti beliau-beliau terdahulu. Baju zirah ini juga merupakan adaptasi dari baju zaman sahabat dan zaman Rasulullah. Jadi bagi kita semua, anak-anak kita gak usah kecil hati bagaimanapun kita disakti kata orang, kita sudah jauh teknologi kita, dengan 2 tangan kita bisa menghasilkan begitu bagusnya baju zirah ini. Cakap ya? Boleh Gus? Kita lanjut ke sini. Masya Allah. Di sini salah satu peninggalan pedang Sayyidina Khalid radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Khalid, pedang beliau dalam riwayat ada beberapa bentuk. Salah satu bentuknya ini, dan dalam satu riwayat Sayyidina Khalid punya pedang yang lebarnya bilahnya 1 tapak, yang dalam satu perang di perang Mu'tah bisa menebas, bisa mematahkan 9 bilah pedang Hindustan. Jadi begitu dahsyatnya Sayyidina Khalid. Dalam setiap perang, dalam setiap pertempuran, Sayyidina Khalid pasti menang, memenangkan pertempuran tersebut. Maka semuanya juga kita tabaruk dengan pedang ini. Seperti mana keberanian, kegagahan Sayyidina Khalid, anak keturunan kita pun sama, punya keberanian seperti beliau memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilihat. Ini sampun. Sampun nggih. Oke, insyaallah kita ke episode keempat, monggo Gus. Dan rombongan niki kiswah Ka'bah. Kalau kita lihat tahun, kiswahnya tahun baru 1435, baru lebih kurang 6 tahun kan? Jadi baru, bukan kiswah ratusan tahun. Tetapi hadirin sekalian, kita tampilkan di sini kemuliaannya sebab kiswah ini termasuk kiswah yang melindungi daripada Hajar Aswad karena tepat di atas daripada Hajar Aswad. Apakah kita tampilkan di sini semua niat tabarukan belum ke sana, yang belum sampai ke Ka'bah, niat di hatinya, ya Allah, sekarang saya melihat daripada kiswah hari ini, maka ya Allah, satu hari nanti anak keturunan saya Engkau pilih ya Allah, langsung melihat Ka'bah secara langsung. Yang mau cium boleh nggih, ini kiswah Ka'bah. Yang belum pernah ke sana nggih. Sampun. Di belakang rambut ini kami letakkan kertas putih, sebenarnya lebih kepada mempermudah kita semua untuk membedakan yang mana rambutnya. Namun di sini pula Allah tunjukkan kebesarannya bahwa manusia yang sejak dalam kandungan hingga tutup usianya tidak pernah kena panas, selalu terpayungi oleh awan hingga tidak nampak bayangannya. Di sini kita lihat kebesaran Allah, kita tidak melihat sedikit pun bayangan di kertas putih tersebut. Akan dihirup menggunakan hidung sebelah kanan sehingga dapat mengalir
Banyak kirimkan salam kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharap syafaatnya di mahsyar. Sebelah sini Pak Kiai, monggo sini. Di sini adalah darah bekam baginda agung, darah bekam yang sampai sekarang masih terlihat utuh. Insya Allah. Hadis. Ini agak yang di kampus sesi selanjutnya kita ini adalah kami persilahkan untuk mencium aroma kanjeng Nabi yang selama ini tidak berubah ribuan tahun. Kami siapkan lubangan di sini untuk dihirup dengan hidung kanan sedalam-dalamnya dengan niat sebanyak-banyaknya. Ini adalah aroma surga Nabi yang tersimpan. Kemungkinan besar ini adalah aroma keringat baginda Rasul. Ini ada lubang. Fadol. Ditempel saja ini. Ya Rasulullah. Dosa. Jadi lubang itu bukan disengaja untuk tempat mencium, tapi lubang itu sebenarnya sebagai lubang sirkulasi kami dalam perawatan. Di sini kami hanya ingin membagi apa yang kami rasakan, tercium wangi yang tidak pernah kami cium sebelumnya. Kalaupun tidak di lubang tersebut, sisi-sisi di samping pun masih bisa Terasa. Boleh digeser sedikit supaya kakak-kakaknya juga nanti bisa lewat sini. Oke, yang buatan sampai yang atas, yang bawah boleh Pak ya, di dinding-dindingnya sama. Kalau maaf kalau ini boleh saya beritahu, di sini pun masih bisa kita cium. Sebanyak